Di video ini kita akan ngebahas rekomendasi HP harga 1-2 juta buat bulan Juli tahun 2026. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini dan kita akan ngebahas rekomendasi HP harga 1-2 juta. Nyari HP dengan harga segini tuh lumayan tricky ya, dimana pilihannya banyak banget tapi belum tentu semuanya worth it. Tapi tenang aja, Ragadget udah ngerangkum 4 HP yang menurut kami masih oke lah buat kalian lirik, utamanya di pertengahan tahun sampai Agustus tahun 2026 ini. Dari 4 HP tersebut harganya akan start di kisaran 1,6 jutaan sampai nanti di 2,5 juta. So pastikan kalian simak videonya atau gunakan chapter buat bisa menavigasi dan menentukan HP yang terbaik. Nanti di akhir video kita juga akan spill nih tempat beli HP dengan harga yang paling the best versi Ragadget. Pokoknya semuanya hanya di satu platform biar simple. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. HP 1-2 jutaan terbaik yang pertama adalah Poco C81 Pro. HP ini harganya kisaran 1,8 jutaan di Shopee dan menurutku sangat oke buat kita lirik. Meskipun memang ada beberapa catatan, tapi setidaknya dia punya beberapa kelebihan yang tergolong menarik. Pertama, storage-nya. HP ini sudah menggunakan UFS 2.2 yang biasanya baru bisa kita temukan di HP kelas 2 jutaan. Alhasil ya, kalau dipakai buat buka tutup aplikasi ataupun transfer file akan lebih satset dibandingkan rata-rata HP 1 jutaan lainnya. Kapasitasnya juga lumayan oke nih, 128 GB dan RAM-nya sendiri meskipun nggak begitu gede ya, tapi masih tergolong ngepas lah ya, 4 GB LPDDR4X. Combo penyimpanan ini didukung oleh chipset Uni SoC T7250 yang dikombinasikan dengan GPU Mali G57 MP1. Untuk skor AnTuTu versi 11-nya ada di kisaran 406 ribuan poin. Poco C81 Pro juga cocok buat kamu yang lagi nyari HP dengan layar lega. Pasalnya, dia punya ukuran layar 6,9 inch dengan panel IPS dan refresh rate mencapai 120 Hz. Meskipun ya 120 Hz ini nggak selalu bisa jalan di semua aplikasi. Buat yang penasaran reviewnya gimana, bisa cek aja di pojokan nih ya, rekomendasi video. Dan catatan lainnya, resolusinya ini masih HD+. Kabar baiknya, baterai dari HP ini sudah lumayan gede di 6000 mAh dengan fast charging 15 watt. Imbas dari layar gedenya ini, Poco C81 Pro juga punya bobot yang tergolong di atas rata-rata. Kisaran 208 gram dengan tebalnya di 8,2 mm. Untuk kamera sendiri ada 8 megapiksel kamera belakang dan 8 megapiksel kamera depan. Untuk hasil fotonya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Terakhir, dia untungnya masih punya slot micro SD. HP 1-2 jutaan selanjutnya adalah Infinix Smart 20. Kalau aku cek di Shopee, harga HP ini cukup bersaing dengan HP Poco sebelumnya. Tapi Smart 20 ini bisa menjadi pilihan kalau kamu lebih butuh HP yang desainnya compact dan lebih ringan buat dibawa-bawa. Yes, Smart 20 ini punya ukuran layar yang lebih compact, 6,78 inch dengan panel yang udah sama-sama IPS dan refresh rate-nya juga sama-sama di 120 Hz. Sayangnya secara resolusi dia juga ngikut ya, sama-sama HD+ aja. Jadi ya ketajamannya tergolong standar aja. Nih, sisi positif dari layar yang compact adalah bobotnya yang hampir 25 gram lebih ringan. Tepatnya 185 gram dengan tebal hanya di 7,7 mm. Otomatis buat dipegang-pegang akan terasa lebih nyaman. Untuk performa sendiri dia juga udah pakai MediaTek Helio G81 Ultimate dengan Mali G52 MC2. Skor AnTuTu-nya memang sedikit lebih rendah ya di 362 ribuan poin. Cuman dari pengalaman kita entah kenapa
ternyata performanya ini justru sedikit lebih stabil dibandingkan C81 Pro. Buat yang penasaran perbandingan antara Smart 20 dengan Poco C81 Pro, bisa kalian klik aja di video ini. Kalau untuk multitasking sih mirip-mirip karena RAM-nya ini sama-sama 4GB LPDDR4X dengan storage di 128GB. Kurangnya Smart 20 masih pakai eMMC 5.1. Jadi urusan kecepatan storage dia masih kalah dengan Poco sebelumnya. Baterainya juga sedikit lebih rendah di 5200 mAh dengan fast charging 15 watt. Untuk kamera sendiri ada 8MP kamera belakang dan 8MP kamera depan. Untuk hasil kamera bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Dan tentunya dia juga masih mendukung slot micro SD. HP 1-2 jutaan terbaik yang ketiga adalah Tecno Spark 50 4G. HP ini saat ini harganya kisaran 2,4 jutaan di Shopee dan menurutku jadi salah satu yang paling menarik di kelas harga tersebut. Ada beberapa alasan. Pertama, kameranya. Ini beneran cukup spesial ya, karena kamera belakangnya punya resolusi 50MP f1.9 dan kamera depannya 8MP f2.0. Biar lebih kebayang, silahkan cek sampel-sampel foto berikut ini. Yang kedua, baterai dari Spark 50 ini juga badak, 7000 mAh dengan 18 watt fast charging. Nah tentunya bisa banget lah dipakai seharian bahkan lebih, meskipun ya untuk ngecasnya belum begitu cepat. Yang ketiga adalah stabilisasi performa. Dia memang bukan yang terkencang karena chipsetnya masih pakai Helio G81 Ultimate dengan Mali G52 MC2. Tapi secara stabilisasi selama aku pakai kurang lebih 2 minggu, Spark 50 tergolong salah satu yang paling nyaman di kelasnya. Sebagai catatan, unit yang kita review ini RAM-nya 4GB LPDDR4X dan storage-nya 128GB eMMC 5.1. Ya kalau mau yang lebih enak buat multitasking, memang ada pilihan RAM 6GB dengan harga yang tentunya lebih mahal, lumayan. Secara layar dia punya ukuran yang tergolong cukup compact di 6,78 inch dengan refresh rate yang juga sudah 120Hz, yang sayangnya juga sama-sama masih beresolusi HD+. Untuk bobot juga lumayan berat di 210 gram dengan tebalnya di 8,2 mm. Terakhir, dia punya combo audio jack dan masih ada slot dedicated micro SD. HP 1-2 jutaan terbaik yang terakhir adalah Infinix Hot 70. Kalau aku cek di Shopee, harganya kisaran 2,2 jutaan, tapi dia hadir dengan chipset yang lebih kencang nih, Helio G100 Ultimate yang dikombinasikan dengan Mali G57 MC2. Kecepatannya bisa dilihat dari skor Antutu versi 11 yang sudah menyentuh 530 ribuan poin. Performanya ini juga didukung oleh RAM 4GB LPDDR4X dan storage yang udah kencang ya, UFS 2.2 dengan kapasitas di 128GB. Dengan kombinasi ini, dia tentunya udah cukup oke buat diajak multitasking ringan sampai menengah, buat dipakai main sosial media, dan tentunya udah bisa mainin game casual seperti Mobile Legends ataupun PUBG Mobile. Ukuran layar dari Hot 70 ini juga menurutku pas ya, 6,78 inch dengan panel IPS dan refresh rate di 120Hz. Cuman lagi-lagi resolusinya masih HD+. Perasaan 2 jutaan sekarang HD+ semua ya. Aduh, berat ya 2026. Ya udah deh, yang penting secara baterai dia tergolong gede, 6000 mAh yang udah bisa kita pakai seharian penuh. Dan kalaupun lowbat, ngecharge-nya juga cepat, 45 watt fast charging. Nah untuk bobotnya sendiri dia nggak begitu ringan, tapi nggak yang berat-berat juga di 196 gram dengan tebal di 7,49 mm. Yang menarik, kamera belakangnya ini punya resolusi yang gede cuy. 50MP f1.7 dan kamera depan 8MP f2.0. Untuk hasilnya bisa kalian cek aja di scene berikut ini.
Sayangnya dia nggak punya combo audio jack, tapi untuk slot microSD buat upgrade dia masih punya ya. Yo guys, itu dia rekomendasi 4 HP harga 1-2 jutaan yang bisa kalian lirik buat bulan Juli sampai Agustus tahun 2026. By the way, semua HP yang aku bahas tadi aku belinya di Shopee ya. Karena di Shopee pilihannya lengkap banget. Mau cari apapun ada dah, mulai dari gadget, HP, laptop, aksesorisnya, dan produk lainnya ada di Shopee. Dan pastinya sudah gratis ongkir, bikin kita jadi makin hemat buat berbelanja di Shopee. Udah guys, belanja aja di Shopee sekarang ya. Dan kalian bisa cek masing-masing HP yang tadi kita review dan bahas di keranjang Shopee pada video, di pojokan video kalau nggak salah, atau di deskripsi video juga bisa kalian temukan. Pokoknya nyari harga terbaik, cek link Shopee di keranjang ataupun deskripsi. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. HP 3 juta. Itu nggak ada yang menarik ya.